Ini penting karena nanti tahapan selanjutnya ini menjadi bagian yang membuat apakah proses laporan Anda nanti gampang atau tidak, mudah atau tidak, diterima atau tidak. Karena kan sering sekali ada semacam kekecewaan di tengah masyarakat, percuma lapor polisi begitu. Halo teman-teman, kembali lagi di Zona Hukum. Perkenalkan, saya Tulus Pardosi teman-teman. Saya advokat berlisensi di Pradi. Kemudian saya juga perancang kontrak BNSP, tersertifikasi BNSP. Dan saat ini saya menjadi mahasiswa Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Di konten kali ini teman-teman yang akan rutin upload pada setiap weekend, yang dimana harapannya konten ini dapat menemani weekend Anda. Saya nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang mendasar seputar hukum. Nah, semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan semoga senantiasa Tuhan menyertai kita di akhir pekan ini. Yang pertama, pada video kali ini saya ingin membahas salah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan di sosial media Zona Hukum. Apa itu? Bagaimana sih proses atau cara jika kita menjadi korban atau orang di sekitar kita menjadi korban tindak pidana? Bagaimana cara membuat laporan kepada pihak kepolisian? Apa saja syarat-syaratnya? Nah, pada video kali ini saya akan membuat menjadi 3 hal yang perlu Anda lakukan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban tindak pidana. Ini penting ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman bahwa membuat laporan kepada pihak kepolisian merupakan hak setiap warga negara. Jika kita mengetahui, melihat, telah atau akan terjadinya suatu tindak pidana. Nah, yang pertama teman-teman, jika Anda, saudara Anda menjadi korban tindak pidana, yang pertama harus dilakukan adalah amankan terlebih dahulu korban. Ya, jadi baik itu korban tindak pidana penganiayaan, pencurian, penggelapan, amankan terlebih dahulu korban. Karena sering sekali jika seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana, sering sekali kondisi psikologisnya, kondisi batinnya terguncang. Sehingga yang paling pertama penting untuk dilakukan adalah amankan terlebih dahulu kondisi korban. Setelah kondisi korban aman, ini tahapan kedua yang jauh lebih penting. Ya, apa itu? Susun kronologi dan kumpulkan bukti yang ada. Bagaimana maksudnya ini? Jadi begini teman-teman, sering sekali kita dalam menyampaikan suatu peristiwa pidana itu tidak runtut dan rancu. Sehingga ada baiknya setelah tadi korban diamankan, tahapan kedua adalah susun kronologinya, ditulis atau diketik. Kalau sekarang karena sudah sosial media, sudah gadget, begitu smartphone, ketik saja. Di note, diketik bagaimana awalnya, kemudian siapa saja pihak yang mengetahui, karena ini nanti bisa menjadi saksi. Kemudian apa kira-kira bukti, apakah ada CCTV atau bukti-bukti petunjuk lain yang nanti memudahkan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Ini penting ini teman-teman. Jadi yang harus dilakukan adalah menulis kronologinya dan siapa saksi-saksinya. Ini penting karena nanti tahapan selanjutnya ini menjadi bagian yang membuat apakah proses laporan Anda nanti gampang atau tidak, mudah atau tidak, diterima atau tidak. Karena kan sering sekali ada semacam kekecewaan di tengah masyarakat, percuma lapor polisi begitu. Nah, apakah memang pure aparat kepolisian yang tidak bertugas dengan baik atau jangan-jangan kita sebagai masyarakat yang kurang memahami. Nah, kita masuk yang ketiga. Setelah tadi yang pertama sudah amankan korban, susun kronologi dan buktinya, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu dilakukan teman-teman? Tentu jika Anda membutuhkan jasa pengacara, hubungi pengacara profesional yang Anda dapat hubungi dan Anda bisa jangkau. Nah, jika Anda berasal dari masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin, ada jasa bantuan hukum yang bisa Anda gunakan secara gratis. Nah, bagaimana nanti cara mendapatkan bantuan hukum secara gratis ini? Nanti bisa simak di video ini ya, saya akan jelaskan nanti. Nah, kalau sudah, tapi jika Anda merasa nggak usah dulu pakai pengacara, nggak usah juga menghubungi pengacara yang melakukan pro bono, langsung saja datang ke pihak kepolisian. Baik itu ke Polsek, ke Polres, ataupun ke Polda. Ya.
datang ke SPKT-nya, teman-teman. Di sentra pelayanannya, di depan itu nyampe ke sana, sampaikan tadi kronologi yang sudah kalian tulis, atau kalau kalian tulis di smartphone, dilakukan di print out agar nanti bisa dilihat fisiknya. Sampaikan ke petugas yang sedang piket di SPKT. Nah, kemudian nanti biasanya teknisnya di dalamnya, kalian akan konsultasi dengan bagian reskrim yang piket, kemudian diberikan rekomendasi. Nah, sampaikan juga teman-teman saksi-saksi. Bukti-bukti apa yang kalian buat tadi dalam catatan ini tadi yang telah saya sampaikan harus dibuat kronologinya. Ini juga penting. Nah, pastikan nanti setelah laporannya diterima dengan baik oleh pihak kepolisian, kemudian diberikan kertas tanda terima pembuatan laporan kepolisian, ini disimpan dengan baik. Karena ini akan nanti menjadi bukti, karena di situ ada nomor laporan polisinya untuk mengupdate perkembangan perkaranya, sudah sejauh mana. Nah, nanti juga di video selanjutnya saya akan bahas nih, apa saja proses tahapannya setelah kita membuat laporan polisi. Kalau tadi kita menjadi korban sampai menjadi laporan polisi. Nanti di video selanjutnya saya akan buat setelah laporan polisi ke selanjutnya ini apa. Sampai dengan restoratif justice seperti apa, atau sampai dengan sidang peradilan seperti apa, nanti saya bahas di video selanjutnya. Nah, begitu saja, semoga video pada akhir pekan kali ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, monggo disampaikan di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang tepat, monggo kita diskusikan dan sampaikan kritik saran kepada saya di kolom komentar. Begitu saja, selamat berakhir pekan. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mengerti hukum, karena kini zona hukum hadir dalam genggamanmu. Terima kasih.